Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Rizky karena telah menyempatkan untuk menonton video saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis mengenai tekanan yang saya alami di pertemanan saya. Tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Furatu Zuhria dengan NIM 25117745050 dari kelas Ilkom 2025C. Di sini saya akan menceritakan mengenai dua teman saya MTS yang awalnya sudah lost kontak namun menyapa kembali. Jadi anggap saja ini si A dan si B gitu. Si A ini sudah mutualan sama saya, baik itu di TikTok, di WA maupun di IG. Dia itu selalu notice kalau saya buat apa-apa di status. Sedangkan si B ini akrabnya tuh gara-gara dia chat di WA yang awalnya basa-basi, ingin bertanya-tanya lah saya mau lanjut kemana gitu habis lulus. Terus akhirnya dari basa-basi itu kita akhirnya mulai akrab dan membuat grup bertiga. Dan dari situ kita mulai menyatu dan sering nongki bareng gitu. Sampai di mana ada kejadian yang membuat saya tertekan dengan pertemanan tersebut. Mereka itu kalau bercanda tuh suka nyeleneh dan bercandanya tuh kesannya kayak menyepelekan gitu. Pernah waktu itu mereka bilangnya tuh ke saya, iya anak kuliah, kita mah apa gitu. Terus aku dalam hati kayak janggal, ngapain mereka mikir kayak gitu, padahal aku nggak pernah loh ngebandingin diri aku sama mereka. Kenapa mereka bandingin diri mereka sama aku, padahal sama sekali aku nggak pernah bahas soal itu di depan mereka. Terus yang kedua, yang si B tadi yang membuat grup supaya kita lebih akrab lagi tuh tahu kalau TikTok saya bisa buat nge-live, dan setiap kita nongki bareng itu dia selalu pinjam HP saya buat dia nge-live. Dan jujur saya risih karena saya tuh tipe orang yang nggak terlalu suka dalam kalau nge-live. Kalau buat video nggak apa-apa, tapi setiap saya ingin menolak, dia tuh mah bilang kayak pelit lah, perhitungan lah, banyak lah. Ya udah saya maklumin aja dia nge-live di HP saya. Sampai ada di momen pacar saya tuh lihat live saya gitu, dan di situ ada banyak komentar cowok-cowok yang godain teman saya. Karena karena live-nya itu pakai HP saya, ya otomatis kan pacar saya nyuruh saya buat berhentiin live-nya itu. Tetapi teman saya ini nggak mau matiin live-nya, dan situ saya tuh berdebat sama pacar saya, tapi dia tidak memahami situasinya gitu, malah bilang gini, nanti kalau aku disalahin gimana. Terus aku bilang gini, aku awalnya tuh belain temen aku yang ini. Aku bilang gini, gak apa-apa nanti aku omongin aja sama pacarku gitu. Ya udah akhirnya kita baikan dan aku masih maklumin itu, walaupun saya sempat ada cekcok dengan pacar saya. Terus ada momen lagi kita bercandaan itu di grup WhatsApp. Salah satu dari teman saya tadi yang si A itu salah nanggepinnya itu serius, dan di situ dia langsung hina-hina saya, bercandain saya, dan ya udah saya balas. Karena di situ dia nggak terima, ya udah outfit saya dihina lah, terus bilang saya egois lah, padahal selama ini sudah sering saya ngalah sama mereka. Ya udah akhirnya karena saya capek, saya memutuskan untuk leave dari grup itu dan tidak terlibat lagi dalam circle mereka. Jadi dari cerita saya tadi bisa dianalisis tekanan yang saya alami itu. Yang pertama, saya selalu ngalah. Walaupun saya dijadiin bercandaan, saya tuh ketawa, tapi kalau udah nyeleneh, kalau ngelewatin batas itu saya balas, dan disitu mesti mereka marah dan saya lagi yang nurutin moodnya. Terus yang kedua, pas live TikTok tadi, jujur saya nggak nyaman karena ya itu HP saya, kenapa kok kamu yang ngatur saya gitu. Dan saya juga merasa di situasi itu saya tuh dimanfaatin, karena setiap saya ketemu dia loh, dia tuh selalu pinjam HP saya buat nge-live.
dan saya tidak ikut di dalam live tersebut. Terus apakah tekanan tersebut mempengaruhi pertemanan saya atau tidak? Itu jelas sangat berpengaruh, karena dari tekanan tersebut saya merasa tidak nyaman dan ingin lepas dari pertemanan itu. Selanjutnya apa lagi ya? Kalau saya mengalami tekanan yang serupa di pertemanan baru, mungkin saya akan lebih bijak menanggapinya. Kalau sekali dua kali ditegur tidak ada perubahan, mungkin saya akan lebih memilih untuk jaga jarak. Mungkin itu saja yang saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.